Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 5, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Bertemu lagi dengan Bunda Wulan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar IPA pada tema 5D, Sehat itu Penting, pada subtema 2, Gangguan Kesehatan pada Organ Peredaran Darah Manusia, pada KD 3.4. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola makan dan makanan yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Gangguan organ peredaran darah manusia non-keturunan. 1. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau biasa. Penyebabnya adalah naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gejalanya, otot di leher tegang dan emosi lebih tinggi dari biasanya. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, sering makan makanan yang berkadar garam tinggi, dan obesitas. Pencegahannya dengan membiasakan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan olahraga. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Merupakan keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan dengan normal atau biasa. Penyebabnya adalah penurunan tekanan darah. Gejalanya cepat lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan pusing. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko hipotensi adalah usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Pencegahannya dengan membiasakan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin olahraga. 3. Anemi. Anemi merupakan penyakit kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Penyebabnya adalah pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Gejalanya muka pucat, cepat lelah, pusing, jantung berdebar-debar. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko anemi adalah gangguan usus, sehingga penyerapan nutrisi dan vitamin berkurang, dan kurang zat besi. Pencegahannya dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging sapi, daging kambing, hati, sayur bayam, dan kacang polong. 4. Stroke merupakan kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Penyebabnya karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen, akibatnya fungsi saraf tubuh terganggu. Gejalanya salah satu sisi wajah terlihat turun, tangan atau kaki terasa lemas atau mati rasa, dan ucapannya tidak jelas. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko stroke adalah obesitas atau kegemukan, diabetes, dan kolesterol tinggi. Pencegahannya dengan menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga pola makan, olahraga secara teratur, berhenti merokok, dan tidak minum minuman beralkohol. 5. Kanker darah atau leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Penyebabnya adalah sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Gejalanya sesak napas, sembelit, berat badan turun drastis, nyeri pada sendi dan tulang, mudah terjadi memar, dan pendarahan misalnya mimisan. Faktor yang meningkatkan risiko leukemia adalah merokok. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah.
Penyempitan dan pelebaran pembuluh darah. Penyempitan pada pembuluh darah dapat menyebabkan perubahan tekanan darah. Penyempitan ini merupakan akibat dari timbunan lemak dalam pembuluh darah. Jika penyempitan di sekitar jantung, dapat terjadi penyakit jantung koroner. Adapun pelebaran pembuluh darah dapat menyebabkan varises. Jika pelebaran pembuluh darah terjadi di anus disebut ambeien atau wasir. Gangguan organ peredaran darah manusia karena keturunan. 1. Hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Gejala dan tanda yang akan muncul pada penderita adalah mimisan yang sulit berhenti, pendarahan pada luka yang sulit berhenti, dan mudah mengalami memar. Penyakit ini belum dapat disembuhkan, namun penderita dapat hidup secara normal dengan mencegah terjadinya luka dan melakukan kontrol rutin ke dokter. 2. Thalassemia. Gangguan ini merupakan kelainan darah sehingga menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Gejalanya sering mengalami pingsan, sulit bernapas, dan mudah mengantuk. Penyakit ini belum dapat disembuhkan, penderita membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidupnya agar dapat hidup dan beraktivitas secara normal. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan manusia: 1. Faktor perilaku, 2. Faktor lingkungan, 3. Faktor keturunan, 4. Faktor pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas, kalian bisa membaca di buku paket halaman 58. Demikian tadi materi yang telah kita pelajari tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia dan faktor-faktor yang memengaruhi. Jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan olahraga. Baik, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.